Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhibullah. Saya saat ini mengajar di SD Sekolah Alam Insan Mulia yang berlokasi di Surabaya. Izinkan saya menanggapi materi diskusi pada sesi 1 ini yang membahas tentang 2 artikel. Yang pertama, artikel yang berjudul Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam Mewujudkan Program SDGs. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pendidikan Indonesia yang disebutkan dalam artikel tersebut adalah distribusi guru yang tidak merata dan kurangnya infrastruktur pendidikan yang memadai. Nah, di sekolah kami, SAIM, Sekolah Alam Insan Mulia Surabaya, kami tidak terlalu menghadapi masalah distribusi guru karena sistem pembelajaran kami berbasis proyek yang memungkinkan kolaborasi antar pendidik. Namun, tantangan yang dihadapi lebih pada integrasi teknologi dalam pembelajaran yang meskipun berkembang pesat masih membutuhkan dukungan infrastruktur yang lebih baik. Sedangkan untuk artikel kedua, analisis dampak pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan itu menyoroti pentingnya pembangunan sekolah dan fasilitas pendidikan di daerah pedesaan untuk meningkatkan akses anak-anak terhadap pendidikan. Di sekolah kami di SAIM yang berada di lingkungan perkotaan, akses pendidikan tidak menjadi tantangan utama, tetapi pemanfaatan teknologi dan metode inovatif dalam pembelajaran masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Untuk menanggapi poin yang kedua, yaitu tentang saran mengatasi isu sosial politik dan budaya dalam pendidikan, saya menawarkan beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah pemerataan guru dan fasilitas. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi guru yang mengajar di daerah terpencil dan memperkuat kebijakan rekrutmen guru berbasis kebutuhan lokal. Langkah yang kedua yang saya usulkan adalah peningkatan kesejahteraan guru. Sebagaimana disebutkan dalam artikel, kesejahteraan guru menjadi faktor penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. Kebijakan gaji dan pelatihan berkala bisa menjadi solusi. Langkah yang ketiga adalah integrasi teknologi dalam pembelajaran. Sekolah dapat mengadopsi model pembelajaran berbasis teknologi, termasuk blended learning dan pemanfaatan VR, seperti yang sedang dikembangkan di sekolah kami. Yang keempat adalah partisipasi masyarakat. Pelibatan komunitas dalam pengelolaan pendidikan, khususnya daerah pedesaan, itu bisa mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan. Sedangkan untuk poin ketiga, yaitu kaitan antara materi modul 1 dengan artikel tersebut. Materi di modul 1 ini kan membahas tentang bagaimana sistem pendidikan di berbagai negara itu memiliki pendekatan yang berbeda dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, artikel pertama sejalan dengan konsep SDGs yang juga menjadi agenda global dalam pendidikan, seperti yang diterapkan di Finlandia dengan sistem pendidikan yang menekankan kesetaraan akses dan kesejahteraan guru. Artikel kedua menyoroti tantangan pendidikan di daerah pedesaan yang juga dialami oleh banyak negara berkembang seperti India dan beberapa negara di Afrika yang berusaha memperluas akses pendidikan melalui pembangunan infrastruktur. Kesimpulannya, kedua artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana pendidikan di Indonesia dapat dibandingkan dengan negara lain, serta bagaimana strategi kebijakan dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang menyeluruh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk diskusi ini. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.